jenengan lihat sekian lama kepada pondok pesantren Al-Quran? Itu para santrinya selain pendidikan ternyata dibekali juga dengan skill. Bahkan kalau dilihat anaknya itu kreatif, apapun yang diperintahkan atau menjadi tugasnya terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja dengan saya Muhammad Yuan Wahyudi, masih di channel Pondok Pesantren Ummul Qura. Di sini kita akan berbincang-bincang kepada salah satu wali santri Pondok Pesantren Ummul Qura, yang gimana kita akan meminta pendapat beliau tentang bagaimana keadaan pondok pesantren, bagaimana pandangan beliau tentang Pondok Pesantren Ummul Qura. Alhamdulillah kita sudah kedatangan dari narasumber. Monggo Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya baiklah Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Umi Hamidah, wali santri dari Yazid Misbahuddin, alamat dari Kalijambe, Sragen. Termasuk sudah wilayah di luar Kabupaten Boyolali. Demikian. Nah, sedikit menyinggung tentang Bu Umi. Nah, ini termasuk salah satu wali santri yang senior, karena sebelum dari Mas Yazid masuk ke dalam pondok pesantren, itu ada kakak dari Mas Yazid, yaitu Mas Habib ya. Oh iya. Mas Habib masuk tahun 2008. Nah, Mas Yazid. Kemudian setelah Mas Habib ada Yazid Misbahuddin yang masuk di tahun 2012. Nah, hitungannya sudah senior sampai sekarang. Mas Yazid masih berada di Pondok Pesantren Ummul Qura dan alhamdulillah sudah menjadi ustadz pengabdian. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan, Bu ya. Mohon berkenan untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya, dengan apa yang jenengan lihat sekian lama kepada Pondok Pesantren Ummul Qura ini. Langsung saja, bismillah. Baiklah, kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama memondokkan putranya, mulai dari Mas Habib kemudian disusul oleh Mas Yazid? Ya, itu untuk yang besar, anak yang besar tuh Mas Habib Al-Jufri. Itu termasuk awal, Mas. Dibilang awal, kalau saya tahu itu kalau diurutkan masih nomornya itu, nomor induknya mungkin 30-an, 30 sekian. Nah, itu pada tahun 2008. 30 santri awal gitu termasuk. Iya. Lajeng niku masuk 2008. Pendidikan pertama yang diambil oleh Mas Habib apa jenjang SD apa SMP? Maksudnya mulai masuk di sini itu dia masuk ke MTS. Nah, saat itu di sini belum ada sekolah SMP ataupun MTS. Maka dia sekolahnya di MTS Andong. Jadi di Lajo, tapi nanti pulang ke pondok. Gitu. Kemudian Mas Habib mondok dari tahun 2008, kemudian sampai lulus MTS. Iya. Kemudian keluar waktu SMA. Namun kembali lagi setelah dianya itu masuk kuliah. Jadi kuliah nanti pulangnya ke sini. Kuliahnya di IAIN Surakarta. IAIN Surakarta. Itu sampai lulus? Ya, nggak sampai lulus.
Sebenarnya berapa semester? 5 semester, tapi karena tergiur dengan adanya angkatan ke Jepang. Oh, Jepang. Nah itu ya alhamdulillah waktu itu memang minta doa restunya Pak Yai itu diperbolehkan. Kalau ada temannya yang ke sana waktu itu tahun berapa ya? 16 atau berapa? 2016. Nah, itu berangkat sama Mas Huda. Mas Huda. Ke Jepang. Kalau ke Jepang itu atas nama Mas Habib individu atau atas nama pondok? Ya, kalau atas nama mungkin ya atas nama pribadi, tapi memang ada dukungan dari pondok sehingga bisa sampai berangkat ke sana. Pulang dari Jepang itu tahun berapa? 2019. Alhamdulillah. Jadi tapi sampai saat ini insya Allah juga masih aktif dalam kegiatan di pondok, walaupun itu dari rumah. Alhamdulillah ya, saya belajar dari rumah. Kemudian Mas Yazid itu tahun 2012 masuk, itu jenjang pendidikannya masih tahap SD. Wah, kalau yang kecil Yazid Misbahudin itu baru kelas 3 Sanawi, kelas 3 MI. MI OSD ya, kelas 3 SD. SD terus melanjutkan di MI Jogong sini. Oh iya. Itu, ya. Sampai saat ini sampai masih saat di ini. sini. Untuk saat ini Mas Yazid itu sudah mencapai jenjang pengabdian atau sudah lulus SMA. Iya. Apakah nanti ketika sudah lulus pengabdian, Mas Yazid itu akan tetap di sini atau bagaimana? Kalau menurut saya memang terserah anaknya, tapi kalau bisa, kalau dia mau, ya syukur-syukur bisa mengabdi di pondok nanti sambil kuliah, sehingga nanti harapan dari orang tua karena tidak bisa mendidik secara agama itu secara kafah, ya nanti biar anaknya itu lebih mendalami agama di pondok seperti ini. Nah, itu pertanyaan saya. Selama beberapa tahun, sangat lama belajar Mas Habib, kemudian ada Mas Yazid, itu sangat lama, terhitung sangat lama. Nah, selama di pondok, apakah ada perbedaan ketika sebelum pondok dan ketika setelah pondok atau ketika masih muda sekarang? Ya banyak Mas, karena apa, pendidikan di pondok itu kan lebih terarah. Kalau di luaran sana, ya ini tidak memikirkan yang di luaran, tapi ini memang fakta. Kalau di luaran kan kegiatan itu tidak bisa dikendalikan oleh orang tua yang jelas. Tapi kalau di pondok kan itu sebagai orang tua di sekolah atau di pondok kan sudah ada yang langsung mengawasi bahkan 24 jam. Jadi lebih teratur, lebih mandiri. Istilahnya nilainya plus-plus lah dibandingkan kalau di luaran sana tanpa pondok. Lajeng bagaimana pandangan jenengan tentang pondok pesantren Al-Quran? Oh, kalau itu saya acungi dua jempol. Ya. Karena apa? Untuk akhir-akhir ini aja. Di waktu pandemi, sekolah mana saja, termasuk sekolah saya, itu semua libur. Tetapi di pondok ini tidak ada libur, bahkan pulang saja tidak boleh. Pada awal-awal COVID, bahkan orang tua jenguk saja tidak boleh. Baru saja setelah sekian lama COVID, karena mungkin anak juga sudah pada kangen dengan orang tua juga sudah kangen dengan anak. Nah, pondok itu membuka peluang untuk bertemu, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu termasuk acuan jempol, 2 jempol bahkan. Jadi untuk pendidikan di Ummul Qura ini saya bersyukur. Jadi tidak terkendala adanya COVID, namun dengan adanya COVID malah anak itu lebih fokus untuk belajar karena tidak boleh pulang, tidak boleh dijenguk, sehingga anak di sini itu lebih fokus untuk belajar dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok ini tanpa ada campur tangan dari pihak luar yang riskan dengan penularan COVID tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga aman-aman saja, tidak ada istilahnya gejala ataupun istilahnya apa ya terjangkit dengan adanya COVID itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai dari pandemi sampai sekarang, awal pandemi sampai sekarang, santri pondok pesantren Al-Qura tidak ada
gejala sedikit pun tidak ada, gejala COVID-19 tidak ada, alhamdulillah. Kemudian itu kalau nambah boleh ya Mas ya. Untuk kegiatannya itu saya pandang memang kegiatan Ummul Qura itu se-Solo Raya tidak ada tandingannya. Alhamdulillah. Misal pada saat akhirus sana ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, saya dengar itu tidak ada yang menyamai di Ummul Qura. Lagian untuk itu para santrinya selain pendidikan ternyata dibekali juga dengan skill. Bahkan kalau dilihat anaknya itu kreatif, apapun yang diperintahkan atau menjadi tugasnya terselesaikan dengan baik. Kalau dilihat, saya melihat itu loh, kalau event-event pas ada acara yang besar itu semua dikerjakan oleh santri-santri. Lah itu kan termasuk nilai plus juga. Kemudian pesan yang dapat dengan sampaikan untuk para santri, untuk para pembimbing, dan kemudian pesan untuk masyarakat di luar sana agar dapat melanjutkan pendidikan putra putrinya di jenjang pondok pesantren. Yang pertama tadi apa? Untuk pesan. Para santri. Ya para santri, saya berpesan untuk lebih mengikuti, lebih taat, jangan sampai istilahnya santri kok tidak betah di pondok. Kita harus bersyukur kita sudah diberi hidayah oleh Allah bisa belajar di pondok pesantren. Karena apa? Di luaran sana ternyata itu risiko dari pergaulan terutama untuk anak-anak itu sangat riskan, apalagi saat ini sekolah yang tidak bisa 100% pembelajaran lewat HP atau online atau daring itu sangat berisiko terhadap pergaulan. Jadi untuk kapasitas belajar dari para guru memang berkurang sehingga belajarnya juga hanya lewat HP. Nah, HP itu bisa untuk positif dan juga bisa ke negatif. Bisa positif, bisa negatif, tapi kalau tidak diarahkan mungkin banyak manfaatnya atau lebih banyak untuk ke arah negatif. Sehingga untuk para santri belajarlah nurut sama bapak, ibu, ustadz, ustadzah di sini. Terus aturan-aturan yang ada taatilah. Insya Allah pondok ini akan mengembangkan diri pribadi kalian menjadi lebih baik, lebih dewasa. Insya Allah dunia akhirat nanti akan dapat, dan itu termasuk sudah menyenangkan orang tua. Yang orang tua bersusah payah untuk menyekolahkan dan memondokkan kalian. Jadi belajarlah yang baik, ngaji yang baik, nurut pada aturan, jangan sampai istilahnya bangkang dengan aturan-aturan yang ada di pondok ini. Demikian untuk para santri, dan untuk para wali santri atau orang tua, monggo dengan adanya peradaban yang seperti ini, globalisasi yang sudah sedemikian rupa, monggo para orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara nabung untuk anaknya itu sekolahkan di pondok yang alhamdulillah di pondok Ummul Qura ini ada sekolah, ada mondok dari tingkat SMP sudah ada, SMA bahkan kuliah di sini bisa melayani semua. Disediakan semua. Sudah disediakan fasilitas, alhamdulillah semakin baik kalau dibandingkan dengan Mas Habib waktu dulu tahun 2008 itu sudah perkembangannya itu sudah alhamdulillah sekali, sudah sangat baik. Nggih, lajeng niki ada sedikit masukan untuk para wali santri, para bapak ibu wali santri di rumah. Pondok itu tidak cukup butuh dukungan materi, tapi juga perlu dukungan doa dari panjenengan sedaya. Anak di pondok kerasan itu tidak cukup dengan bisa jajan. Kemudahan dalam mengaji itu juga membuat anak kerasan. Nah, caranya gimana anak agar dapat kerasan dalam ngaji? Itu butuh dukungan jenengan
para ibu, bapak ibu wali santri di rumah. Oke. Mungkin cukup itu tanya jawab yang dapat kita tanyakan kepada narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan jenengan, atas presentasi jenengan tentang Pondok Pesantren Ummul Qura. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada saya punya salah kata kepada jenengan Ibu. Iya, sama. Mungkin pesan terakhir untuk para pemirsa di rumah. Ya, untuk para pemirsa di rumah, mari kita mulai dari sekarang bangkit untuk bangsa, negara, agama kita, mulai memondokkan anak. Mungkin memang tidak harus di Ummul Qura, tapi kalau menurut saya, karena saya sudah bisa merasakan kedua anak saya juga dari Pondok Ummul Qura tidak ketinggalan. Bahkan kalau saya tahu Pondok Ummul Qura ini adopsi kurikulum dari Gontor, kurikulum yang sudah diakui secara internasional. Jadi jangan khawatir untuk memondokkan anak-anak kita, generasi penerus kita, harapan orang tua yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dengan bersekolah dan mondok di Ummul Qura ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada narasumber, kepada penonton semua. Jangan lupa untuk selalu menonton dan memberikan subscribe, kemudian like, kemudian komen yang bagus-bagus kepada channel Pondok Pesantren Ummul Qura. Saya Muhammad Iwan Wahyudi izin undur diri. Sekian. Astaghfirullahaladzim min jamil khatawat. Wa taufiq illa billah wa alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.